Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Bang Afik. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol lonceng biar bisa ngikutin terus pembelajaran dari Bang Afik. Kali ini kita akan membahas materi program linear, nilai optimum fungsi objektif. Jadi nanti nilai optimum itu bisa mencari nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu fungsi objektif. Kita langsung contoh. Misalkan disuruh menentukan suatu nilai maksimum dari fungsi objektif fx, y sama dengan 4x ditambah 2y. Jika diketahui kendalanya atau sistem pertidaksamaan linearnya itu x ditambah 3y kurang dari atau sama dengan 6. Yang kedua 2x ditambah y kurang dari atau sama dengan 7. X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Maka kita gambar dulu daerah penyelesaiannya. Jadi seperti ini. Ini sumbu X-nya. Terus ini sumbu Y-nya. Kemudian perhatikan untuk pertidaksamaan yang pertama, kalau X-nya 0 berarti 3Y sama dengan 6, maka Y-nya ketemu 2. Berarti di sini 2. Ini 2. Terus jika Y-nya 0 maka X-nya 6. Jadi ini 6. Kemudian kita hubungkan. Nah, seperti ini. Terus yang kedua, 2X tambah Y kurang dari atau sama dengan 7. Ini jika X-nya 0, maka Y-nya tuh 7, maka di sini 7. Terus kemudian jika Y-nya yang 0 berarti X-nya 7/2. 7/2. Nah, berarti ini dihubungkan. Nah, ini garis yang kedua. Terus kita tentukan dulu daerah penyelesaiannya. Yang pertama, garis yang pertama, jika kita substitusikan 0,0 maka hasilnya 0. 0 kurang dari 6 benar. Berarti daerahnya di bawahnya garis. Nah, nanti kita arsir yang bukan daerahnya. Berarti yang diarsir yang atas. Kalau yang video sebelumnya yang diarsir adalah daerah penyelesaiannya. Kalau di sini yang bukan daerahnya. Terus yang kedua, jika kita substitusikan 0,0 juga, 0 tambah 0, 0 kurang dari 7 betul, berarti daerahnya yang di bawah garis, yang kita arsir yang atas. Nah, seperti ini. Terus X-nya lebih dari atau sama dengan 0, berarti dari sumbu Y ke kanan yang diarsir yang kiri, yang bukan daerahnya yang kiri. Y lebih dari atau sama dengan 0, berarti daerahnya yang atas, yang diarsir yang bawah. Udah ketemu? Berarti daerah penyelesaiannya itu yang bersih, daerah bersih. Ini daerah penyelesaian. Ada titik-titik pojoknya. 1, 2, 3, 4. Lah, titik-titik pojok nanti kita substitusikan ke fungsi objektif. Titik yang pertama ini adalah titik 0,2. Ini titik 7/2,0. Terus ini adalah titik potong. Kita cari dulu titik potongnya. Berarti kita punya X ditambah 3Y sama dengan 6. Terus yang kedua ini langsung kita kalikan 3. Jadinya kita punya 6X ditambah 3Y ini sama dengan 21. Seret, ini kita kurangi. Berarti min 5X sama dengan min 15. Jadi ketemu X-nya sama dengan 3. X-nya 3 kita substitusikan boleh ke persamaan 1 atau persamaan yang kedua. X-nya 3 dimasukkan ke sini, berarti ini 3. Berarti 6 kurangi 3
3 bagi 3 1. Jadi titik potongnya 3,1. Nah, langkah selanjutnya kita substitusikan 4 titik ini ke fungsi objektif. Nah, ini. Maka F yang pertama adalah titik 0,0. Kalau 0,0 jelas jawabannya 0. Titik yang kedua 0,2. Maka kita beroleh 4 kali 0 ditambah 2 kali 2, jawabannya 4. Terus titik 7/2,0 sama dengan 4 dikali 7/2 ditambah 2 kali 0, jawabannya 14. Terus berikutnya titik 3,1 sama dengan 4 dikali 3 ditambah 2 kali 1 sama dengan 14. Yang diminta maksimum. Jadi nilai maksimumnya itu sama dengan 14. Nah, selesai, jawabannya 14. Untuk soal nomor 2, tentukan nilai minimum dari fungsi objektif fx, y itu sama dengan 8x ditambah 5y jika diketahui kendalanya atau sistem ketidaksamaan linearnya itu 2x ditambah 3y lebih dari atau sama dengan 16, 4x tambah y lebih dari atau sama dengan 12, x lebih dari atau sama dengan 0, dan y lebih dari atau sama dengan 0. Sebelumnya kita eliminasi dulu, cari titik potongnya terlebih dahulu. 4x ditambah y ini sama dengan 12. Terus yang pertama ini kita kalikan dengan 2. Langsung kita kalikan 2, jadinya 4x ditambah 6y ini sama dengan 32. Dikurangi, kalau dikurangi berarti ini min 5y sama dengan min 20, ketemu y nya sama dengan 4. Kita substitusikan boleh ke atas boleh ke bawah, ke sini. Kalau ke persamaan yang kedua, y nya 4, maka kita punya 4x sama dengan 12 dikurangi 4 sama dengan 8, maka x nya sama dengan 2. Terus setelah itu kita gambar. Nah, seperti ini sumbu x nya, terus ini sumbu y nya. Persamaan garis yang pertama 2x ditambah 3y sama dengan 16. Jika x-nya 0 maka y-nya 16/3. Kita misalkan di sini 16/3. Ketika y-nya yang 0 berarti x-nya 8. Ini 8, terus kita hubungkan. Ini persamaan garis yang pertama. Terus yang kedua, ketika x-nya 0 maka y-nya 12. Ini 12. Terus jika y-nya yang 0 berarti x-nya 3. Nah, kemudian kita hubungkan. Ini garis yang kedua. Terus kita cari tandanya. Kita cari daerahnya. Kita misalkan substitusikan titik 0,0. 0 tambah 00 lebih dari 16. Salah, berarti kita arsir yang salah. Berarti yang diarsir yang bawah. Jadi kita arsir yang bukan daerahnya. Terus kemudian yang ini sama, 0 tambah 00 lebih dari 12. Salah, berarti kita arsir yang bawah yang ada nolnya. Terus kemudian x-nya lebih dari atau sama dengan 0, berarti daerahnya yang kanan, yang diarsir yang kiri. Ini juga sama, y lebih dari 0 berarti daerahnya yang atas, yang diarsir yang bawah. Nah, ketemu daerah penyelesaiannya itu yang
atas. Sret. Nah, ini batasnya berarti di sini. Ini ada titik 0,12. Ini ada titik 8,0. Ini titik potongnya yang kita cari tadi 2,4. Terus kemudian kita substitusikan ke fungsi objektif. Jika 0,12 maka kita peroleh F-nya sama dengan 8 dikali 0 ditambah 5 dikali 12 sama dengan 60. Ketika 2,4 kita substitusikan maka kita peroleh 8 dikali 2 ditambah 5 dikali 4 sama dengan ini 16 ditambah 20 sama dengan 36. Terus yang terakhir ini 8,0 berarti 8 dikali 8 ditambah 5 dikali 0 berarti jawabannya 64. Karena yang diminta adalah nilai minimum, berarti minimumnya adalah 36. Seret, selesai. Jawabannya 36. Terus berikutnya, tentukan nilai maksimum dari fungsi objektif fx, y sama dengan 2x dikurangi 5y. Jika diketahui kendalanya 5x ditambah 2y kurang dari atau sama dengan 14, 2x ditambah 3y lebih dari atau sama dengan 10, x-nya lebih dari atau sama dengan 0. Langkah pertama, kita eliminasi dulu. Berarti kita punya 5x ditambah 2y ini sama dengan 14, kemudian 2x ditambah 3y ini sama dengan 10. Seret. Yang atas kita kalikan dengan 2, yang bawah kita kalikan dengan 5, maka diperoleh 10x ditambah 4y sama dengan 28. Yang bawah 10x ditambah 15y ini sama dengan 50. Ini kita eliminasi, kita kurangi. 10x hilang, 4 dikurangi 15 berarti min 11y sama dengan 28 dikurangi 50 berarti min 22. Ketemu y-nya sama dengan 2. Kemudian kita substitusikan, boleh ke atas boleh ke bawah. Jika y-nya 2, kalau kita substitusikan ke persamaan 1, seret, berarti 5x ini sama dengan 14 dikurangi 2 kali 2 4 berarti 10. Ketemu x-nya sama dengan 2. Jadi titik potongnya nanti 2,2. Kemudian kita gambar. Seret seperti ini. Ini sumbu x, ini sumbu y. Yang pertama, kalau x-nya 0, maka y-nya sama dengan 7. Berarti di sini 7. Terus kemudian ketika y-nya yang 0 berarti x-nya 14/5. Nah, ini kita hubungkan. Garisnya. Nah, ini garis yang pertama. Terus yang kedua ketika x-nya 0 maka y-nya 10/3. Kita misalkan di sini 10/3. Terus ketika y-nya 0 maka x-nya 5. Di sini 5. Kita hubungkan seret, seperti itu. Terus kita cari daerah penyelesaiannya. Yang pertama, ketika kita substitusikan 0,0, 0 tambah 0 kurang dari 14 betul, berarti daerahnya yang bawah. Berarti yang kita arsir yang atas.
yang diarsir yang bukan penyelesaian. Terus yang berikutnya 2x tambah 3y. Kalau kita substitusikan 0,0, 0 tambah 00 lebih dari 10 salah. Berarti yang diarsir yang salah. Yang salah yang bawah. Terus yang berikutnya x lebih dari atau sama dengan 0, berarti daerahnya yang sebelah kanan, berarti yang kita arsir yang kiri, berarti yang kiri diarsir. Nah ini kiri diarsir. Nah berarti ketemu daerah penyelesaiannya yang kecil. Seret. Nah ini daerah penyelesaiannya. Berarti titik yang pertama nanti, titik yang pertama adalah ini. Seret. Nah ini titik 0,7. Terus titik yang kedua ini 10/3,0. Nah ini 0,10/3 kebalik. Terus yang berikutnya ini titik potongnya tadi 2,2. Nah terus kemudian kita substitusikan ke fungsi objektif. Yang pertama f nya sama dengan x nya diganti 0, berarti 2 dikali 0 dikurangi 5 dikali itu 7, ketemu min 35. Yang kedua berarti 2 dikali 0 0, terus dikurangi 5 dikali 10/3, berarti 50/3. Terus yang ketiga 2 dikali 2 4 dikurangi 5 dikali 2 10 sama dengan min 6. Maka nilai maksimumnya itu sama dengan min 6. Seret. Selesai. Demikian penjelasan program linier untuk menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih.